Ya, halo pemirsa, kembali bersama saya Umi Rahmawati dalam program Saburai Talks. Ya baik Pak Edwin, kita lanjutkan perbincangan kita Pak ya. Seperti yang kita ketahui, pemilihan Pilkades yang akan diadakan secara langsung oleh warga desa dan kepala desa terpilih yang dilantik oleh Bupati. Pilkades sendiri membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi, yakni sebagai ruang kebebasan untuk dipilih atau memilih pimpinan desa. Namun dalam Pilkades tentu kriminal kecurangan hitungan suara dan modus atau pola politik uang ada di dalamnya. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua yang akan mengadakan pemilihan kepala desa yang tertunda akibat melonjaknya kasus COVID-19 di Lampung Selatan. Ya baik Bapak, jadi sudah sejauh manakah persiapan keamanan dari pihak kepolisian untuk mengawal Pilkades tahun 2021 ini? Oke, jadi kami dari Polres Lampung Selatan tentunya kan sama, kita sudah kerjasama juga dengan Kodim, terus kita kerjasama dengan Pemda dalam hal ini Dinas Desa ya. Nah berkaitan dengan Pilkades yang dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan itu sudah dimulai di bulan Februari. Jadi tahapan-tahapannya itu sudah mulai. Mulai dari pendaftaran, kemudian dari pendaftaran sampai dengan verifikasi, sampai dengan terakhir kemarin ujian tertulis. Itu dilakukan di bulan Juli. Juli 2021. Oke. Di 2021, sioknya kita melaksanakan itu pencoblosan di tanggal 5 bulan Agustus. Harusnya 5 Agustus kemarin ya Pak? Ya. Nah, berkaitan dengan Mbak yang sampaikan tadi melonjaknya kasus COVID yang ada di Lampung Selatan, tapi bukan hanya di Lampung Selatan ya, di seluruh Indonesia, maka dalam hal ini pemerintah pusat menginstruksikan untuk menunda pelaksanaan Pilkades di seluruh Indonesia. Nah, kalau ditanya sampai kapan akan ditunda, kalau berdasarkan instruksinya belum tahu, karena dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, berkaitan dengan itu, Polres Lampung Selatan kita sudah melakukan proses pengamanan berkaitan dengan pelatihan personil sendiri, kemudian pelatihan gabungan, kalau dikenal dengan nama rencana kontingensi. Jadi ketika kontingensi terjadi di suatu hal, maka kami dari Polres Lampung Selatan sudah siap. Contohnya, misalnya ada sesuatu hal terjadi di desa A. Desa A itu sendiri kita sudah lakukan perhitungan sebenarnya. Perhitungan maksudnya analisa dampak terjadi apabila hal demikian terjadi. Itu sudah kita lakukan. Kesiapannya tentunya kita sudah siap. Apalagi kita didukung dari pemerintahan kabupaten berkaitan dengan pengamanan. Jadi prinsipnya Lampung Selatan siap untuk melaksanakan pengamanan Pilkades 2021. Iya baik, tapi kalau untuk terkait kecurangan nih Pak dalam Pilkades yang bisa saja terjadi, bagaimanakah pihak kepolisian mengantisipasinya? Itu kerjasama nanti dengan KPU dong. KPU-nya sama Bawaslu ya, tapi dalam hal level di desa kan ada. Nah ketika itu sudah ada dilakukan terhadap mereka, maka kita hanya sekedar menerima. Polres itu hanya sekedar menerima laporan yang diberikan kepada kita. Berbeda dengan kita menangani pidana yang penyuapan dalam arti penyuapan bukan dalam tataran pemilu kada, Pilkades, tidak. Itu ada tatarannya sendiri, tata caranya ada dalam aturannya. Jadi kerjasama ya Pak dari berbagai pihak juga? Ya. Ya baik Pak, kali ini terkait Jalan Simpang Simpur sebagai jalan keluar masuk kota Kalianda yang sering terjadi kecelakaan. Dulu pada masa Bapak Adi Ferdian ada wacana pengalihan untuk jalan tersebut agar meminimalisir tingkat kecelakaan. Akan tetapi kabar itu sudah tidak terdengar lagi. Kalau dari Pak Edwin sendiri gimana nih? Ada nggak rencana untuk merealisasikan wacana tersebut Pak? Oke. Jalan Simpur ini di depan ini kan? Iya, Oke. di depan kantor kita ini Pak. Jadi Jalan Simpur ini, Simpang Simpur namanya. Simpang Simpur ini memang tingkat laka kecelakaan lalu lintas itu tinggi di tahun 2020 ke bawah ya. Nah, kemudian dari itu langkah-langkah yang sudah dilakukan, yang pertama kita masang water barrel di situ. Water barrel, kemudian kita analisa kenapa sih terjadi kecelakaan. Kan banyak faktor ya.
manusianya, cuaca, jalan, kendaraan. Mana yang mempengaruhi? Nah, ternyata kebanyakan kecelakaan itu terjadi pada saat malam hari. Kenapa? Artinya apa? Oh, pencahayaan. Pencahayaan. Jadi dari atas sana, dari arah Polres menuju ke bawah itu, dia nggak lihat di bawah itu ada kendaraan. Jadi dia nabrak. Atau yang dari seberang nih. Kenapa? Karena kebiasaan warga kita kalau mau belok ke kanan dari atas mau ke bawah, dia dari kanan sudah ngambil ke kanan nih. Padahal kan di situ kan sudah ada marka jalan, dia belum boleh. Nah, seharusnya dia berhenti dulu, lihat lawan arus, baru aman jalan. Kan gitu. Nah, ini enggak main bablas aja, dus gitu kan. Ya bablas, kecelakaan. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan, makanya kita pasang water barrel. Satu itu. Terus kedua, kita juga sudah berkoordinasi dengan Dishub untuk meminta penerangan. Kita sudah koordinasi itu pada malam hari. Nah, untuk melakukan pengalihan seperti apa yang disampaikan tadi, saya belum terpikir untuk itu. Kenapa? Belum ada alternatif jalan. Di mana alternatif jalan untuk melakukan pengalihan? Jadi harus mencari jalan alternatif dulu ya Pak ya? Iya, karena nggak ada alternatif jalan. Ini kan jalan lintas negara nih. Iya. Punya pusat. Kalau kita masukin ke dalam belok kiri misalnya ya, ke belakang situ, itu sudah masuk jalan kabupaten. Ketika masuk ke jalan kabupaten itu makin salah lagi. Kenapa? Karena kapasitas mobilnya, ini kapasitas yang 30 ton, 35 ton. Nah, jalan kabupaten itu bukan kapasitas yang itu gitu loh. Jadi akan menjadi rusak. Kasihan warga kita. Jalannya ya Pak ya? Iya. Karena tidak sesuai dengan tidak muatannya. Sesuai, benar. Ya baik Pak, di sepanjang tahun 2020 tercatat 275 kasus kecelakaan Lampung Selatan. Lampung Selatan sendiri memiliki titik rawan atau black spot yang terletak di jalur Tarahan yang menjadi momok menakutkan bagi pengguna jalan. Bagaimana kepolisian mencegah kecelakaan di jalur tersebut, Pak? Oke, jadi kita juga sudah menganalisa ya black spot yang dari teman-teman sampaikan tadi, memang benar. Jadi di Tarahan itu kalau dari bawah tanjakannya terlalu terjal. Terus kemudian kalau dari atas turunannya juga terlalu terjal. Nah, di situ kita juga sudah melakukan yang namanya pembatasan menggunakan water barrel juga. Tetapi kita tarikan dengan tali rapia waktu itu. Kenapa? Itu begini. Kebanyakan dari kecelakaan yang terjadi adalah akibat kendaraan. Permasalahan kendaraannya berarti ya Pak ya? Ya, maintenance dari si pemilik kendaraan itu yang nggak mereka lakukan secara baik. Jadi ketika kendaraannya itu dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik, itu mengakibatkan dari kecelakaan itu terjadi. Nah, untuk itu kita kemarin sudah koordinasi dengan Organda, dalam hal ini yang mengawaki tentang bus, kemudian perwakilan perangkutan, agar supaya mereka melakukan cross check terlebih dahulu terhadap kendaraannya sebelum perjalanan jauh. Kenapa? Karena mobil-mobil yang lewat di situ kan mobil-mobil besar, mungkin bawa batu atau bahan pakan yang lain menuju Jakarta atau sebaliknya, begitu. Itu yang sudah kita lakukan. Ya baik Pak, seperti yang kita tahu, operasi Patuh Krakatau dimulai hari Senin tanggal 20 September hingga tanggal 3 Oktober 2021. Operasi Patuh Krakatau ini bertujuan agar menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di masa pandemi COVID-19. Apakah operasi tersebut diadakan secara persuasif atau preventif, Pak? Oke, jadi gini, kalau operasi Patuh, saya cerita ke belakang dulu. Operasi Patuh ini operasi penegakan hukum yang ditujukan kepada seluruh warga yang menggunakan kendaraan baik dari luar maupun dalam di ruang lingkup Lampung Selatan.
itu penegakan hukum. Namun karena di tahun 2020 hingga saat ini masih dalam keadaan kita pandemi COVID, itu berubah. Berubah, bukan patuh penegakan hukum, tetapi bagaimana kami dalam hal ini Polres Lampung Selatan khususnya lalu lintas bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran COVID. Contohnya, sekarang kalau ada yang mengendarakan motor, dia nggak pakai helm, kan gitu kan? Kalau dulu kan langsung ditilang nih, Iya, Pak. cepet tilang lo, kan gitu kan? Kalau sekarang kita ingetin, kita tegur, Mbak, Bapak, Dek, pakai helmnya. Jadi tegur dulu ya Pak ya Tegur, sekarang karena ya. ada tulisan, ada apa? Belangko tegur, tegur sekali. Ketika diulangi, baru kita lakukan penilangan. Jadi bagaimana caranya kita tahu kalau misalnya warga tersebut sudah ditegur nih Pak? Kan ada di catatan kita. Jadi, tapi kalau untuk warganya ada nggak catatan buat mereka Pak? Ada. Ada. Kayak Jadi, bentuk tilang juga. Satu buat saya, satu kepada yang ditegur. Jadi ada, saya ada, mbaknya juga ada. Nah, di situ juga untuk melakukan pencegahannya kita juga kalau nggak menggunakan masker, kita pakai masker. Terus kalau ada kerumunan, kita sampaikan jangan kerumunan. Nah, itu yang dilakukan secara preventif dan preventif, tapi tidak secara persuasif. Penegakan hukum. ya wah sangat menarik ya Pak perbincangan kita. Ya Pak Mirsa, jangan kemana-mana, tetap di Saburai Talks, kita akan kembali sesaat lagi.